Oke, selamat malam, pagi, siang, tergantung kalian dengar ini. Selamat Paskah dan selamat Jumat Agung juga yang kita rayakan sama-sama tahun ini. Mungkin suasananya agak beda sih, dan kita jadi ngerayain di rumah masing-masing. Tapi biar makna Paskah dan Jumat Agung itu nggak hilang, kita bisa tetap renungin sama-sama pengorbanan Tuhan dan kebangkitan Tuhan Yesus di atas di 2000 tahun yang lalu itu tetap bisa kita hayati sama-sama. Ini sebenarnya Grenade pertemuan terakhir yang kita rencanain udah lama banget, dan kita mau tetap ini jalan terus, dan kali ini kita masuk ke consummation gitu. Nah, sebelum kita bahas consummation, gue sebenarnya ditemenin sama adek gue, ada Rick. Halo semuanya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dan bakal rewind bahas dari creation, kita bahas ulang soal fall, kita bahas ulang soal, lu sempat bahas fall kan waktu itu. Terus kita bahas redemption, dan sekarang kita sama-sama bahas soal glorification atau consummation. Sebelumnya kita satu dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh sungguh-sungguh Engkau pelihara di dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal ini. Biarlah hati dan pikiran kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Kami tetap boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk kami sama-sama boleh renungkan, untuk sama-sama kami boleh refleksikan apakah kami sudah memiliki hati yang benar, apakah kami sudah memiliki kecintaan yang sejati kepada Tuhan. Biar itu boleh kami terus uji, sehingga kami boleh semakin hari semakin Tuhan ubahkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perbincangan pada momen kali ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, gue bacain ayat dulu ya. Gue bacain dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi di dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi, second coming, tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Oke. Sebelum kita bahas soal consummation, gue mau jelasin tentang consummation itu sendiri. Mungkin masih banyak yang bertanya nih, istilah baru soalnya. Gue sendiri gak terlalu sering menggunakan kata consummation di khotbah gue. Gak tahu, lu sering gak pakai kata consummation? Lumayan. Soalnya Sering. tidak ada kata lain yang cukup bisa menggantikan kata konsumasi. Oh gitu? Tapi nggak sering-sering banget sih. Kayaknya kalau sekalipun gue pakai, kadang biasanya gue jelasin gitu. Nah, consummation itu kan secara ringkas kan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, tapi kenapa lu gak langsung ngomong aja kayak kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Nggak, konsumasi tuh punya, setahu gue sih dia ada sense fullness-nya gitu loh. Kayak klimaks, kayak satu konsumasi itu satu pemenuhan kayak yang ini nih, yang at the end-nya yang apa kayak yang di fulfill lah gitu, sesuatu yang dirindukan. Kan kalau kedatangan Yesus doang kan itu cuman merujuk ke satu peristiwa atau satu occasion tertentu gitu sih.
Sebenarnya juga sering dipakai sama orang tentang kayak istilah glorification, tahap ketika dipermuliakan. Nah itu memang istilah-istilah ini membuat kita semakin melihat oke ini mau gambarannya semakin utuh jadinya. Misalnya nih dari kata consummation kita makin mengerti tentang oh ini tentang kepenuhan. Berarti apakah sebelum consummation itu belum penuh? Bener nggak? Nah ya sama seperti pertanyaan-pertanyaan ketika kita ngomong soal memuliakan Tuhan. Apakah sebelum kita memuliakan Tuhan, Tuhan belum mulia? Nah ya kan? Apakah momen ketika Tuhan dimuliakan itu menjadi sebuah sesuatu yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri atau ternyata itu yang dibutuhkan oleh manusia? Nah sekarang kalau gue lihat emang kedatangan Tuhan Yesus itu tidak menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Karena kayak misal nih lu bahas soal merit, aduh buruan deh lu sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi kayak seakan-akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu merusak planning kita menjadi sesuatu yang kalau bisa nanti aja gitu. Bener gak? Iya. Kalau bisa ya jangan besok juga, ya jangan malam ini apalagi, mending kayak tunggu nantian deh, tunggu bisnis gue settle, atau tunggu nanti deh, tunggu gue pelayanan lebih rajin, atau tunggu gue lebih kudus. Nah tapi kan ya itu kembali lagi sesuatu yang tidak dinanti-nantikan. Padahal di Alkitab itu berulang-ulang kali berbahagialah mereka yang menanti-nantikan kedatangannya, bener nggak? Jadi waktu kata Tuhan melihat ada orang yang menanti-nantikan, bahkan Tuhan banyak pakai perumpamaan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan perempuan yang menanti-nantikan 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan ini kan. Perempuan bijak itu mereka mempersiapkan mempelai datang dan itu ada sebuah desire menunggu, menantikan dengan sabar, menantikan dengan ya yang bijak ya, menantikan dengan sebuah persiapan yang baik gitu. Nah, tapi apakah saat ini kita menanti-nantikan atau kita merasa ya udah ngeflow aja kayak ya Tuhan datang bagus, enggak juga ya udah nggak apa-apa gitu loh. Lebih bagus jangan datang malah. Lebih bagus jangan datang. Itu the problem is kita belum melihat itu sebagai sebuah kebutuhan gitu. Kalau di PB malah gambarannya kan dibilangnya seperti mempelai laki-laki yang nanti akan menyongsong mempelai perempuan. Jadi mungkin yang kalau yang denger udah merit tahu tuh rasanya kalau udah mau merit terus tunggu mempelai laki-laki tuh mungkin gambarannya ya menantikannya itu kayak masuk ke pelaminan tuh kayak gimana gitu tuh. Itu metafora yang si Paulus kasih tuh di Perjanjian Baru. Gue jadi inget kayak ada film-film yang mana emang bisa nggak datang mempelainya, tau nggak sih? Mempelainya nggak datang. Bisa nggak datang, jadi kayak yang nunggu pihak cewek atau kalau nggak salah ya. Terus Yang nanti yang pihak cowok apa cewek gitu, nanti pasangannya tuh ditunggu-tunggu. Kayak orang-orang udah rame, udah apa, nanti dia baru datang terus semuanya jadi tiba-tiba kusyuk karena kedatangan si mempelai itu gitu. Nah, kayak cerita Hacksaw Ridge misalnya. Dia kan udah planning nih merit, ditungguin kan. Nanti gue datang. Nggak tahu, gue belum nonton. Oh, itu kayaknya terakhirnya tuh nggak datang gara-gara di penjara. Dia nggak bisa datang. Ya sedih sih kalau itu. Nah iya, nah itu. Tapi intinya dia menantikan kan sih. Ya betul, itu menantikan dan desire itu besar, nggak yang kayak cuman kepengen, gue lagi kepengen chat time nih. Itu lu bisa hold 2 hari seminggu juga masih memungkinkan, bener kan? Cuman kayak kalau menantikan mempelai itu kayak lu kebelet pipis, kayak lu kayak merindukan kalau bisa cepet deh, kalau bisa kapan nih, segitu loh. Nah ya itu kembali lagi, itu nggak akan bisa full kalau kita nggak ngerti dari awal sebenarnya. Nah mungkin banyak yang miss pertemuan ketiga dan keempat, apalagi yang dari rekaman pertama kan fall.
Ketiga kan. Dan keempat tentang Angga itu pertemuan tentang Redemption. redemption. Mungkin juga banyak yang nggak dengerin. Kita review aja singkat dari Gue belum denger sih yang Angga sama yang lu. Yang pertama gue juga kan nggak ikut waktu itu. yang pertama Niko. Oh, iya. Terus yang kedua gua tentang creation. Terus yang ketiga baru lu, Waffle ya. Oke. baru abis itu Angga. Nah itu jadi waktu Niko pertama kali dia mau ngasih tahu bahwa kita tuh jadi orang Kristen tuh yang terlalu yang so-so aja. Karena kayak mengasihi Tuhan tuh ya mengasihi yang so-so aja gitu. Jadi orang Kristen tuh jangan yang ekstrim lah, jangan lebay lah. Nggak usah yang sampai kayak jadi hamba Tuhan lah kayak. Nah itu merepresentasikan gereja-gereja yang sudah settle dan nyaman dengan program-program yang ada. Dan tidak melihat ada sesuatu urgensi untuk merubah, tidak ada sebuah urgensi untuk merefleksikan diri apakah ini yang Tuhan mau atau enggak gitu. Nah itu jadi sebenarnya lebih ke arah motivasi sih si Niko kemarin itu. Dia memotivasi kita untuk coba bener nggak kita selama ini emang nggak pengen sungguh-sungguh gitu, nggak all out dalam mengikut Tuhan. Nah yang kedua creation. Sebenarnya sempet abis dia tuh Angga. Habis dia sempet Angga, terus habis itu mulai masuk gua soal creation, dan dari situ gue bahas tentang tujuan manusia sih. Tujuan manusia adalah memuliakan Tuhan. Nah kalau lu baca Alkitab, tema besarnya itu sebenarnya menurut gue bukan kasih, tapi kemuliaan Tuhan. Menurut lu gimana? Maksudnya nggak kayak dari awal sampai akhir itu kemuliaan Tuhannya tuh kental, wahyu tentang kemuliaan Tuhan, kejadian tentang kemuliaan Tuhan, dan kita ngeliat kayak kemuliaan Tuhan berkali-kali diulang gitu. Bahkan di awal penciptaan Tuhan menciptakan manusia itu baik menurut gambar dan rupa Dia, which is punya ability untuk memantulkan, merefleksikan kemuliaan Tuhan itu. Nah itulah yang ketika pudar kita punya cermin yang harusnya bisa mantulin itu. Jadi ini ilustrasi gue ya, kayak cermin yang kotor, cermin yang ditutup sama shame, rasa malu, ditutup sama pride, ditutup sama selfishness, all of the sin. Itu bakal nutupin kita untuk bisa mantulin the glory of God. Makanya Roma 3:23 semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah itu lu bahas di fall ya, maksudnya kejatuhan manusia. Waktu Adam jatuh, Hawa jatuh, seperti manusia satu orang jatuh, demikianlah seluruh manusia akhirnya berdosa begitu. Dan itu dijawab sama delivery yang Tuhan bawa ketika memberikan redemption kepada bangsa Israel, dan memberikan redemption kepada seluruh keturunan Abraham yang adalah believer. Nah itu yang dibahas sama Angga. Angga lebih ke tentang bagaimana kita jujur sama diri kita sendiri. Sebenarnya kita udah ini belum ya, sungguh-sungguh dalam hal melihat redemption itu sebagai sesuatu yang kita terima dan berdampak untuk hidup kita yang sekarang, bukan berdampak untuk hidup kita yang nanti. Karena kan kita pikir oke, pengampunan buat kita masuk surga, itu kan nanti kan maksudnya masuk surga. Ini kita belum masuk surga. Tapi Angga mau ngeliat ya justru itu. Jadi lu pikirannya karena itu berefek ke lu yang nanti, jadi yang sekarang ini di loss aja gitu loh, ngerti nggak? Kayak nggak terlalu merasa ya efeknya ke sekarang gitu. Toh lu masih tiap kali datang gereja minta pengakuan dosa lagi gitu. Ya itu bagaimana kemarin si Angga ngajak kita refleksi. Intinya tujuan Tuhan mendelivery itu ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah bangsa Israel. Dan glory
of Christ, the glory of God itu bakal disalurkan melalui bangsa Israel yang menang perang. Di bangsa Israel yang di perbuatan-perbuatannya super ajaib, yang sampai orang Kanaan kayak Rahab aja bisa denger. Berarti kan ceritanya Besar. iya, kedengeran lah. Karena emang bukan cerita sesuatu yang dianggap remeh sama orang-orang di zaman itu. Nah, disinilah akhirnya kita bisa ngelihat bahwa Tuhan tuh tujuannya jelas gitu. Dari Tuhan, untuk Tuhan, dan bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya kan. Yaitu fokus dari awal sampai akhir tujuannya kemuliaan Tuhan. Ya disinilah akhirnya kita ngelihat nggak mendarat banget gitu. Bener nggak? Kayak maksudnya nggak mendarat gini. Ya udah, Tuhan yang bikin, Tuhan yang kerjain, nanti Tuhan yang nikmatin hasilnya. Iya kan? Ya kitanya ya udah gitu loh. Figuran, benar-benar figuran. Jadi orang-orang tidak merasa ini sesuatu yang menarik. Penginjilan zaman sekarang tuh kayak rada lebih susah, lu berasa nggak sih? Dari dulu sebenarnya susah kali, kita nggak tahu aja. Sekarang tuh orang lebih gnostik sama yang namanya dosa. Dulu mereka lebih concern. Kalau gue lihat ya, orang desperate soal sin, desperate soal dosa, tentang mereka. Zaman-zaman Martin Luther nyambuk diri waktu mereka, karena mereka itu pergumulan yang sangat berat waktu itu. Gitu. Pergumulan yang sangat berat waktu itu adalah dosa. Dan yang satu-satunya yang memberikan pengharapan untuk mereka bisa menang atas dosa, Yesus Kristus. Makanya waktu lu nawarin hidup kekal, nawarin surga, nawarin, menarik ya. iya itu menarik gitu. Tapi kalau sekarang orang kayak ya udah, semua orang berdosa. Itu kan yang gue bahas juga kalau nggak salah. Gue sempat singgung kayaknya itu di renungan session lu. gue. Melihat bahwa ya udah, maksudnya dosa jadi sesuatu yang biasa aja. Padahal itu sesuatu yang serius. Lu bahas itu kan. Saking seriusnya Tuhan Yesus sampai turun ke dunia. Kalau nggak terlalu serius ya dia bisa utus siapa aja kan. Saking seriusnya mesti dia yang turun langsung. Dan bagi gue concern yang kayak gitu tuh perlu kita timbulin lagi, which is bukan cuman ke unbeliever ya. Di kita para believer pun kita perlu sense itu kita munculin lagi, melihat bahwa kita adalah orang berdosa, kita butuh Tuhan, dan kita ingin memuliakan Tuhan sama seperti ketika Tuhan menciptakan kita pertama kali. Sehingga kita sesuai dengan apa yang pencipta kita mau kita lakukan. Sehingga consummation itu menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Karena fulfillment dan kayak ibaratnya lu main bola, tapi pertandingannya nggak kelar-kelar. Aneh dong maksudnya. Lu kalau udah menang 1-0, lu bertahan lawan, misalnya lu lawan Real Madrid ya, dihajar sama Gareth Bale sama Benzema, lu bertahan dari menit 17 menit, misalnya lu gol menit 17 sampai menit 90. Itu lu bertahan mati-matian, dan sampai menit 90 lu bakal senang banget kalau bisa defend sampai menang 1-0. Tapi ini kayak karena kita nggak tahu endingnya, kayak loss aja pertandingannya, ngerti nggak? Kayak nggak tahu selesainya kapan. Iya, mau dibobol ya udah, mau ngegolin ya udah gitu. Tuhan Yesus datang seperti pencuri, ya udah, ya kita nggak tahu gitu. Jadi kayak nggak tahu kita tuh selesainya kapan loh ini. Dan ya itu menurut gue, ya kita karena nggak tahu justru, cari tahu. Nggak perlu, cuman kita maksimalin aja main kita. Ibarat kita lagi main, tapi kita nggak tahu kita diganti kapan, ngerti gak? Oke. Pertandingannya belum selesai, tapi kita udah dikeluarin. Lu mau ngegolin juga udah nggak bisa, gitu. Makanya menurut gue sih kayak, ya sekarang kita semua bakal mati,
kita semua bakal mati, kita semua ada endingnya di dunia ini, tapi kita mau finishing well. Ya itu kan kita nggak bisa ukur pakai termometer kita dong, kita mesti pakai ukurannya Tuhan, ngelihat. Makanya orang yang talentanya jadi dari 2 jadi 4, yang muji juga bukan dirinya sendiri, bener nggak? Tapi tuannya, hai hambaku yang baik dan setia gitu. Ya itu sih yang kalau gue lihat itu problem yang sekarang kita hadapin. Menurut lu ada mungkin problem lain yang kira-kira aja sekarang mulai orang-orang apatis? Ya mungkin mirip kali ya. Dan gue rasa mungkin juga di mimbar jarang kali ya tema-tema menantikan. Ya lebih Juga sih kayak kita lebih banyak belajar kayak sabar, flashback. belajar. Ya kadang kan lebih moralitas banyak. Terus juga kadang lebih flashback, lebih ke karya Kristusnya tuh kuat. Ya. Maksudnya bagus sih. Cuman maksudnya kadang portion di dalam menantikan langit dan bumi baru cukup kurang porsinya di dalam mimbar-mimbar. Mungkin bisa juga jadi PR buat hamba Tuhan dan gereja dalam menentukan tema. Sama mungkin applied cerita kali ya. Sebenarnya tema worldview kita kan creation, fall, redemption, sama consummation. Itu kan sebenarnya cerita, narasi lah. Alkitab juga kalau bisa dilihat, maksudnya kalau dihubungkan dengan 4 kaitan ini kan satu cerita. Terus hidup kita juga manusia itu cerita sebenarnya. Gimana lu punya cerita dalam kehidupan lu. Sebenarnya di dalam tanda petik setiap kita punya konsumasi masing-masing gitulah di dalam cerita kita. Kalau dibilangnya tadi konsumasi atau dalam bahasa yang mungkin lebih gampangnya kita punya harapan kita masing-masing nanti at the end eskatologi versi kita atau tujuan akhir kita tuh kita punya masing-masing. Tapi waktu pengadilan bukannya pertanyaannya sama? Apa? Apakah kamu sudah melakukan tanggung jawabmu? Apakah kamu sudah menjangkau Iya jiwa? benar, kan at the end cuma satu kan. Maksudnya setiap kita tuh di dalam pikiran kita punya masing-masing tujuan. Ya. Gitu loh. Yang kayak maksudnya ya ada orang yang tujuannya ya memang nggak kesana gitu. Yang tujuan mereka ya gue nggak mau attach diri gue sama Alkitab, ya buat gue nanti konsumasinya ya nggak apa-apa gue di kuburan asal gue meninggalkan nama baik misalnya, atau misalnya gue punya. Jadi ya buat mereka konsumasi nggak penting karena maksudnya konsumasi kekristenan ya nggak penting ya. Jadi buat mereka merasa mereka merelevankan diri mereka dengan narasi mereka sendiri gitu. Jadi sebenarnya pergumulan orang Kristen atau pergumulan gereja adalah gimana kita meng-apply cerita Alkitab tadi dari creation, fall, redemption, consummation jadi bagian daripada cerita kita gitu. Kita ngerti nih kita diciptain untuk apa, kita ngerti kita jatuh dalam dosa nih, ada yang salah, apa yang salah dari gua, terus kita tahu kita di redeem, gue ditebus oleh siapa, gue ditebus untuk apa, sampai nanti jadi cerita Alkitab ini bukan kayak satu dessert atau satu tambahan doang, tapi ya ini bener-bener our daily bread gitu, maksudnya makanan kita sehari-hari, mainnya justru. Dan ya ini yang sebenarnya menjadi pergumulan lah buat setiap kita orang Kristen juga. Sebenarnya makanya penginjilan yang relevan di zaman sekarang bukan juga cuman kayak nawarin keselamatan atau kayak, tapi kita seperti apa ya, seperti menawarkan satu cerita gitu. Jadi kayak ini cerita yang ini deh, di perjanjian lama kan Israel itu jadi bayang-bayang dari di perjanjian baru adalah gereja kan. Jadi sebenarnya kan sejarah daripada Israel itu juga inevitable sejarah daripada gereja itu sendiri gitu loh. Itu kan bayang-bayang. Jadi sebenarnya ya cerita ini bukan cerita yang sebenarnya kalau dipikir-pikir bukan cerita yang jauh dari kita. Ini cerita kita juga, kayak misalnya nih kita punya history Soekarno gitu yang dicuri di Rengas Dengklok. Kita kayak nggak tahu Rengas Dengklok tuh di mana apa. Cuman kita merasa ini bagian sejarah aja daripada kita gitu. Kita tahu bahwa ya ini my nationality punya history, dan ya yang ini mungkin secara nggak langsung juga membentuk identitas gue sebagai bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya Alkitab ini
sangat dekat lah statusnya dengan identitas kita. Dan yang tadi lah, kalau misalnya kita ngikutinnya dari creation, fall, redemption sampai consummation, kita tahu bahwa hidup kita itu ada hope gitu. Maksudnya kita punya, belum selesai gitu. Jadi beberapa ya teolog belakangan tuh bagi Alkitab itu jadi babak per babak gitu. Jadi kayak cerita lah, ini babak dari ya dari penciptaan, kejatuhan, ada yang, kalau kita kan lebih simplified di dalam 4 babak, ada yang bagi 5-6 babak. Kita sendiri pun masih di dalam babak Alkitab ini, ya babak di gereja-gereja yang menantikan nanti akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi memang gue rasa kita nggak boleh terlalu detach sama religious worldview. Menurut gue juga yang dulu membuat orang, mereka menantikan sesuatu kedatangan Tuhan, menantikan kayak gambaran akhir zaman itu kan sebenarnya gambaran yang religius banget kan. Nah gue rasa kita perlu lebih lebih mendekatkan diri kita di dalam worldview yang lebih religius daripada yang sekuler yang udah nggak tertarik lagi sama hal-hal yang terlihat supranatural, nggak make sense gitu. Ini sama sih kayak caption granite kita yang history through our story. Jadi cerita Tuhan lewat cerita hidup kita. Yang sometimes kita emang detach. Kita merasa kayak Tuhan punya ceritanya sendiri yang udah selesai di Wahyu, di Alkitab. Tapi kita yang create our story gitu. Kita yang nulis. Padahal kita nggak tahu bahwa Tuhan tuh yang nyiptain kita, dan Tuhan yang sedang merancangkan semua masa depan kita. Ya which is kita tetap harus bertanggung jawab, dan kita harus tetap melakukan setiap yang sudah Tuhan percayakan. Nah berkaitan dengan akhir zaman akhir, ya orang-orang nih mulai belakangan banyak ngait-ngaitin COVID sama zaman akhir nih, ya kan? Sebelumnya sih kayaknya nggak ada ya, kayak belum separah sekarang lah. Sekarang tuh orang-orang lebih realize bahwa ini Tuhan kayaknya udah mau datang nih. Kayak ini kayaknya Tuhan ini udah mau kiamat nih, ini udah mau kiamat. Tapi sebuah state yang diucapkan tidak sebagai sebuah sukacita, tapi rasa takut. Dan memang dari kecil ya kita taunya kiamat tuh serem. Bener gak? Ya bagi gue itu juga yang bikin kita tuh nggak menanti-nantikan dia, bener gak sih? Karena serem ya. Karena serem, karena horor, kayak banyak penderitaan, kayak bencana alam dan sebagainya. Ya bukankah itu dunia kita sekarang di mana kita hidup? Bahkan waktu jadi kita tuh sebenarnya kan ini kita bahas soal already but not yet ya. Jadi apakah kerajaan Allah itu saat ini sudah hadir atau nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali? Nah ini jawaban yang memang tidak menjawab seutuhnya, tapi memang keduanya itu benar adanya. Karena konsep kerajaan Allah gue itu bukan soal ada kingdom atau ada istana, ada Tuhan, tetapi ketika Tuhan menjadi raja atas satu bangsa atau satu keluarga atau satu orang aja, maka kerajaan Allah itu hadir di dalam diri orang itu sebagai orang yang mau tunduk di dalam pemerintahan Tuhan, sebagai raja, Tuhan sebagai raja. Yang disitulah akhirnya ketika kita bisa ngerasain hidup sebagai anak raja, kita hidup di dalam kerajaan Allah, ya disitulah kita mulai explore banyak hal yang menarik gitu. Dan bahkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yang membuat semuanya jadi genap, apalagi kita udah nggak memakai tubuh yang membuat kita banyak jatuh dalam dosa, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu. Karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita udah mencicipi sedikit tentang siapa Allah, hidup bersama dengan Allah. Nah itu yang banyak yang miss menurut gue ya. Paulus ngelihat kematian itu menjadi sesuatu yang dia inginkan, karena dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah sekarang siapa yang ngelihat keuntungan kalau lagi COVID begini? Bener nggak? Lu mati kagak dikubur dengan cara wajar,
dan keluarga lu jadi bisanya ngelihat waktu lu udah di dalam tanah, lu malah penghiburannya banyak orang nggak bisa datang. Sekarang banyak penghiburan juga dilakukan via Zoom. Ya banyak keterbatasan yang sekarang orang-orang pilih nggak mau mati begitu. Bener sih. Ya bagi gue kayak lu suka nonton bioskop tapi lu nggak suka pintu masuk studionya tuh aneh sih. Iya nggak sih, kayak lu suka kerajaan Allah tapi lu nggak suka pintu untuk masuk ke kerajaan Allahnya, dan pintu untuk masuknya itu adalah kematian. Oke. Itu kita kayak Narnia. Iya kan, masuk ke dalam lemari terus kita masuk ke, tapi ya lemarinya itu death. Ya orang Perlu iman yang gede banget gak sih kayaknya untuk sampai kayak gitu. banget sih ya. Sekali berpaulus lah. Ya lu nggak usah doa kayak Tuhan Yesus, tuh doa kayak Paulus aja. Yang bisa sampai ke that state of faith yang sampai ya udah ini benar-benar lu mati kayak udah nothing tulus. Tapi banyak juga kayak Yunus minta mati, atau ya dia kan bukan karena faith, karena emang gak niat hidup Hopeless. aja. Karena hopeless. Tapi ya waktu lu hopeful dan lu melihat mati adalah sebuah keuntungan, lu memang butuh faith yang gede banget sih. Tapi ya saat lu sebenarnya groaning ya, itu menunjukkan justru semakin meneguhkan bahwa lu merindukan akan satu kondisi nanti yang sempurna gitu. Ngerti gak? Kita kayak punya longing itu, dan itu biblical. Roma 8 kan bilang bahwa semua makhluk menantikan, mengerang ya, dia bilangnya mengeluh akan kondisi kita yang sekarang ini, dan mereka menantikan segala sesuatunya di restore. Semua makhluk dibilangnya di situ. Jadi kayak sebenarnya perasaan kita yang kayak kita mengeluh di zaman sekarang, even kayak COVID gini, itu kayak ya kayak COVID gini kan masif ya, udah hitungannya udah global ya. Ya mungkin semua akan mengerang akan seperti merindukan satu kondisi yang Ya dimana tidak ada sakit penyakit, iya. dimana tidak ada. Jadi sebenarnya secara kerinduan kita memberikan ruang untuk satu kondisi seperti itu gitu. Jadi maksudnya setiap manusia sadarlah, ada maksudnya seperti mereka punya pengharapan akan ya ini ada sesuatu yang baik gitu, ada sesuatu yang sempurna dari perasaan mereka yang mengerang itu, yang mengeluh itu. Kecuali mereka nyaman-nyaman aja dengan Ya, kondisi mereka yang nyaman. Tapi kita kayaknya sih self denying kayaknya kalau nyaman-nyaman aja. Gak tahu ya, kayak ada orang ya, gue ketemu dia bilang gue nikmat sih hidup kayak sekarang, gue minta duit ke orang tua, gue mau apa dikasih, gue bisa di kamar main game mulu, gue nggak pengen lebih sih, gue nggak pengen jadi kaya raya sih, gue nggak pengen ini sih, gue pengen kayak gini aja sekarang hidup. Tapi nggak mungkin dia sekonstan itu sampai dari lahir dia sampai mati ya. Mungkin at that point, at the moment dia bisa. Sometimes emang dia banyak ada keluhan-keluhan kayak kenapa Pasti sih ada bapak lah. gue gini, kenapa nyokap gue gini gitu ya. Ya itu buktinya. Gitu. Jadi emang untuk bisa ngebangkitin desire ke Tuhan dan longing His second coming and His presence yang now juga, karena emang itu sesuatu yang sama menurut gua, karena kedatangan Tuhan Yesus itu cuman kayak merepresentasikan soal time is up for this world gitu, tapi time is up in our life kan when we die. Ngomong-ngomong doa biar Tuhan Yesus datang tuh biblical loh. Paulus doa kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Tuh sebenarnya perlu jadi ya at the spiritualitas level kita tertentu ya, sampai nanti kita di dalam kedewasaan kita mengenal Tuhan, gua rasa doa itu akan munculnya sendiri sih, kayak doa Tuhan Yesus datang gitu. Tapi sambil kita juga ini ya fulfilling the great commandment yang apa? Ya. Amanat agung itu sambil memberitakan Injil. Gitu sih. Ya, oke. Jadi mending kita tutup doa minta Tuhan Yesus datang yang kedua. Wah, mantap sabi sih. Sabi Apalagi ya. kayak lagi COVID gini. Tapi besok. kalau lagi COVID ini malah subjectively lebih kayak hopeless gitu jadinya. Iya sih benar. Tapi ya emang kita yang pertama minta desire itu dulu deh.
Tuhan gue minta dong desire buat punya longing yang menanti-nantikan Tuhan. Sama Tuhan. Gue pengen punya relasi yang kayak gue pertama kali jatuh cinta sama Tuhan. Gue pengen ngeliat lah, pengen punya kisah cinta yang kayak kangen LDR gitu. Ini kayaknya gue ada satu ayat nih. Boleh. 1 Korintus 13:12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, itu bisa jadi ayat yang didoakan. Kita sekarang kan kayak masih samar-samar, tapi nanti kita akan ketemu Tuhan muka dengan muka. Wah, itu satu kerinduan yang Benar-benar. yang mendalam lah untuk kita bisa bertemu Tuhan muka dengan muka. Itu berkali-kali tuh si Yakub ketemu sama Tuhan muka dengan muka, Tapi nggak mati ya. tapi nggak mati, jadi dia kasih nama Peniel. Terus Musa juga sempat ketemu muka sama Tuhan, seperti berbicara dengan sahabatnya. Keluaran 33. Itu juga menurut gue Musa tuh emang bagi gue story yang sangat sweet ya. Apalagi ending of the story-nya, dia nggak nyampe tanah perjanjian tapi full of smile matinya. Karena Tuhan yang kubur langsung. Dan gak ada yang tahu kuburannya di mana. Bagi gue itu kayak sweet banget sih. Gue baca cerita Abraham dan bagi dia achievement dia nyampe ke tanah perjanjian tuh udah nggak lagi something big, jadi sebuah desire yang gede. Di awalnya dia punya desire yang gede karena dia yang ngejanjiin itu ke orang-orang Israel. Di tengah orang Israel nggak mau, dia sendiri yang mau. Gara-gara ngomong Musa, gue jadi ingat satu ayat lagi nih. Apa nih? Ibrani 11. Ini juga supaya kita merindukan eskatologi. Ayat berapa ya? Musa ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Biblical loh, memandang kepada upah. Jadi upah itu kan satu yang akan datang, yang akan kayak Tuhan kayak dalam tanda petik bayar gitu. Tapi sebenarnya kan Tuhan nggak pernah berhutang apapun sama kita. Betul. Tapi Tuhan janjin konsep upah itu ada loh. Nah tapi upah ini kan udah pertanyaan teologis ya, apa bentuk seperti apa? Apakah itu pujian daripada Sang Tuhan kepada hamba yang hai hambaku yang baik, atau gambaran kita bisa puas gitu atas kehidupan kita yang temporary ini, yang tapi nanti di kekekalan kita merasa wah kita punya kepuasan yang lebih dalam. Bisa jadi itu upahnya. Jadi somehow gue juga lihat misionaris kenapa pada segila itu mau meninggalkan zona nyaman mereka, mau plan, karena mereka akan melihat satu yang akan datang gitu, yang nggak kelihatan. Maksudnya satu yang nanti gue di kekekalan gue akan dapat ini. Apalagi kalau misalnya Tuhan Yesus datang, gue akan seperti dapat kesenangan yang lebih. Kalau Paulus kan mahkota. Iya, bisa jadi itu juga gambaran mahkota juga bisa jadi kan metaforis juga kan. Seperti satu ada reward lah dari Tuhan. Jadi ini juga bisa buat kita menjalani pengharapan yang akan datang di dalam keseharian kita yang present sekarang ini. Ya kita bisa senantiasa hidup setia, hidup kudus meskipun banyak pressure dari dunia ini. Karena ya tadi kayak Musa, kita memandangkan pandangan kita kepada upah. Ya dengan kata lain kita bisa memandang pandangan kita dengan apa? Upah gue itu adalah saat gue tadi bisa ketemu muka dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus waktu dia datang kedua kali. Ya jadi sebenarnya ya tadilah gue rasa kalau kita makin attach dengan Alkitab, lihat janji-janji Tuhan, lihat kerinduan-kerinduan para saints, itu gue rasa akan sendirinya kita kok merindukan hal-hal yang jauh lebih bernilai daripada hal-hal materials yang di dunia ini gitu. Ya oke. Kita perlu setting fokus kita juga sih. Ya itu bukan PR sebulan 2 bulan ya. Tapi ini seumur hidup kita, dan memang kita bakal terus berada di peperangan roh ini. Jangan terlalu nyaman lah, kayak lagunya Unmesh. Harus kalau udah terlalu nyaman tuh kita jadi ngerasa dunia ini kayak rumah kita gitu. Iya. Maksudnya dunia ini tuh ini ya, keduniawian ini ya. Ya gue percaya nanti langit dan bumi baru akan Tuhan restore, tapi maksudnya
Paulus kan juga berapa kali bilang kita ini citizenship of heaven gitu. Iya, berarti kita di sini visitor ya. Iya, kita di sini orang asing, alien dibilangnya sama Petrus kalau nggak salah ya. Kita ini orang asing gitu di sini, jadi ya jangan terlalu nyaman. Lu kalau diutus duta besar sama Jokowi ya lu nggak mungkin jadi warga negara situ kan, atau lu jadi ya kita ini ambassador of Christ aja gitu. Jadi jangan terlalu settle, jangan terlalu nyaman. Gitu. Kalau rumah kita sebenarnya bukan di sini. Ya. Oke sih. Thank you buat sharing-sharingnya. Thank you. Ini berarti granite kita closed, kita selesai, dan tapi story yang ada di dalam kehidupan kita biar nggak stop di sini. Story ini kita bakal terus jalanin. Bahkan story itu yang terus kita perlu ceritain ke orang-orang yang belum pernah ngalamin Tuhan. Biar story Tuhan juga boleh mereka alamin di dalam kehidupan mereka. Dan kita juga boleh sama-sama merefleksikan sekali lagi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan setelah itu 40 hari kemudian kita akan rayakan kenaikan Tuhan Yesus. I don't know apakah wabah ini udah selesai atau belum, tapi momen-momen seperti ini kita bakal banyak banget butuh makanan rohani. Kita butuh kekuatan yang berasal dari Tuhan untuk bisa laluin semua ini. Di Connection sendiri kita masih akan terus berusaha untuk kirim konten-konten baik, khususnya gue secara komitmen seminggu sekali keluarin video devotion 8 menit, ada di IGTV, ada di YouTube juga. Si talk juga akan tetap jalan, nanti konsepnya bakal dipikirin apakah lewat Zoom atau apakah gue amarik lagi yang isi gue nggak tahu. Cuman ini gue bakal berusaha untuk kita bakal punya insight seru tentang kondisi-kondisi kita saat ini. Oke, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami kerinduan untuk menantikan kedatangan-Mu. Kami mungkin saat ini sedang begitu jauh dan tidak attach dengan Tuhan. Kami sudah lama tidak ke gereja, kami sudah lama tidak melayani, dan kondisi kami sudah mungkin terlalu nyaman dengan work from home yang banyak zona nyaman kami yang kami create di kamar kami. Tapi kami mau memiliki zona nyaman yang tidak di kamar ini, melainkan di dalam Tuhan. Sehingga longing atau kerinduan untuk berada bersama-sama dengan Engkau di bumi yang baru. Ketika Engkau hadir datang yang kedua kali, itu menjadi sesuatu yang kami nantikan, menjadi sesuatu yang kami damba-dambakan, seperti seorang mempelai menunggu pasangannya datang. Dan kami rindu Tuhan juga yang boleh berikan kami hati yang terus mau berdoa bagi kedatangan Tuhan yang kedua, dan kami mau terus hidup memiliki relasi dengan Tuhan, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab, sama seperti para misionaris dan setiap hamba Tuhan yang memiliki cerita-cerita luar biasa. Biarlah cerita-cerita itu juga boleh kami alami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan kami, saya dan Rick hari ini. Biar Tuhan yang boleh berkati pembicaraan ini, dan setiap yang mendengar sungguh Tuhan yang boleh kuatkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you semuanya. Bye. Thank you.